Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Kanutihani. Saya mahasiswa jurusan Matematika Min Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dalam analisis fungsional. Materi yang saya akan jelaskan diantaranya adalah definisi ruang metrik, definisi himpunan buka, himpunan tutup, dan tutupan himpunan, dan juga ruang metrik yang lengkap dan tidak lengkap. Nah, mari kita menuju ke definisi ruang metrik. Apa sih ruang metrik itu? Metrik sendiri adalah sebagai berikut. Kita mempunyai suatu himpunan X, terserah himpunan apa, pokoknya himpunan, dan ada sebuah fungsi D pada X cross X, yang artinya D ini memetakan dua elemen dari X. Dan jika D memenuhi 4 persyarat berikut, yaitu untuk setiap dua elemen dalam X bisa dipetakan menggunakan D, maka M1 berlaku. Nilai pemetaannya adalah bilangan real yang berhingga dan tak negatif. M2-nya, kemudian jika hasil pemetaannya 0, jika dan hanya jika dua elemen tersebut sebenarnya adalah merupakan satu elemen yang sama. M3, lalu D dari X, Y sama dengan D, dan Y, X artinya pertukarannya pemetaan antar elemen akan tidak berpengaruh terhadap nilai fungsi tersebut. Dan yang terakhir M4. Yang keempat, berlaku ketaksamaan segitiga. Nah, jika keempat ini terpenuhi oleh fungsi D, maka D disebut metrik pada X, dan X disandingkan dengan D disebut ruang metrik. Nah, ini contoh dari ruang metrik. C A, B, D dengan Dx, Y sama dengan maksimum D di D. Nilai mutlak dari X D min YT adalah ruang metrik. Kita buktikan. Yang pertama, memenuhi M pertama karena jelas pemetaannya adalah bilangan real yang berhingga dan tak negatif. M2-nya, Dx, Y sama dengan 0 jika dan hanya jika Y, X. Dx, Y sama dengan maksimum E ada di J. Nilai mutlak dari X D min YT sama dengan 0. Kemudian kita ganti ini, kita pindahkan sini menjadi plus. Jika YT ini dipindah ke ruas kanan, maka seperti ini hasilnya. Sehingga XT sama dengan YT. Selanjutnya, Dx, Y sama dengan maksimum T di J, dan nilai mutlak X T kurangi YT. Hasilnya adalah 0. Sehingga terbukti pada M2. Selanjutnya, M3. Dx, Y sama dengan Dy, X. Dx, Y sama dengan maksimum T di J, nilai mutlak X T min YT sama dengan maksimum T di J, nilai mutlak dari YT kurangi XT sama dengan Dy, T, sehingga M3 terbukti. Selanjutnya M4.
dx, y lebih kecil sama dengan dx, y ditambah dy, z. Maksimum dari nilai mutlak xt kurangi zt lebih kecil sama dengan maksimum dari xt dikurangi yt tambah maksimum t dj nilai mutlak dari yt dikurangi zt. Karena memenuhi sifat bilangan mutlak, maka terbukti. Jadi CA, B, D adalah ruang metrik. Nah, selanjutnya adalah definisi himpunan buka, himpunan tutup, dan tutupan himpunan. Nah, di sini saya punya jus jeruk, tapi jusnya jatuh. Nah, yang namanya himpunan buka adalah air jusnya. Dan yang namanya himpunan tutup adalah es batunya. Sekarang gini, himpunan buka adalah setiap titiknya termuat dalam suatu bola dan bola tersebut ada dalam himpunan itu. Dalam bahasa matematika ditulis, suatu himpunan M yang merupakan himpunan bagian dari ruang metrik X. Kita misalkan X adalah alas tempat jus itu jatuh. M ini dikatakan himpunan buka jika setiap titik di M atau untuk setiap titik di M terdapat bola yang memuat X dan bola itu ada di M. Atau dalam matematika dapat ditulis M subset dari X, M buka jika untuk setiap X di M ada bola buka. Bola X, R ada di M. Nah, sedangkan definisi dari himpunan tutup adalah komplemennya adalah himpunan buka. Nah, kita lihat pada jus jeruk yang tumpah ini. Kalau air jeruknya adalah himpunan buka, esnya adalah himpunan tutup. Jika kita lihat pada jus jeruk yang tumpah ini, kita tidak bisa melihat pinggirannya. Nah, sementara himpunan tutup ini kayak ada selaputnya gitu. Selanjutnya adalah contoh himpunan buka. Misal kita punya interval buka 0,1 di R, maka kita disuruh untuk membuktikannya bahwa interval buka di 0,1 adalah himpunan buka di R. Ininya adalah sebagai berikut. Ambil X anggota interval buka 0,1 sebarang, pilih epsilon adalah minimum dari himpunan yang anggotanya X dan 1 min X. Sekarang, ambil anggota epsilon neighborhood X sembarang. Berarti, U adalah anggota interval buka X min epsilon sampai dengan X plus epsilon. Maka, U adalah terletak di antara X min epsilon dan X plus epsilon. Kita ambil kasusnya ada dua. Ya, dari kasus yang pertama adalah misal epsilon sama dengan X. Dengan demikian, maka X min X itu akan kurang dari U dan U kurang dari X plus X. Dengan demikian, maka U terletak di antara 0 dan 2X. Ini kita bintangi dengan bintang 1, misalkan. Karena epsilon adalah minimum dari himpunan yang anggotanya X dan 1 min X dan epsilon itu sama dengan X, maka X itu kurang dari 1 min X. Oleh karena itu, maka 2X kurang dari 1 ini kita bintangi 2. Nah, dari bintang 1 dan 2, maka kita dapatkan simpulan karena U terletak antara 0 dan 2X, serta 2X kurang dari 1. Dengan demikian, maka U terletak di antara 0 dan 1. Untuk kasus yang kedua, adalah epsilon 1 min X.
Karena U terletak antara X plus epsilon dan X min epsilon, maka X min 1 min X itu kurang dari U dan U kurang dari 1. Kita sebut dengan A. Karena epsilon itu adalah minimum dari himpunan yang anggotanya X dan 1 min X, maka 1 min X itu kurang dari X. Sehingga 2X min 1 itu lebih dari 0. Ini kita sebut dengan B. Dari A dan B, maka kita dapat simpulkan U itu terletak antara 0 dan 1. Dari 1 dan 2, berarti U anggota interval buka 0,1. Maka, dapat disimpulkan U adalah anggota interval buka dari 0,1. Dengan demikian, untuk setiap himpunan buka 0,1 ada setiap epsilon positif, sedemikian hingga epsilon neighborhood dari X itu adalah anggota X. Maka 0,1 himpunan buka terbukti. Nah, selanjutnya yaitu contoh himpunan tutup. Misal I X ada di 0,1 merupakan himpunan tutup. Artinya, pertama, tentukan komplement dari himpunan I di mana I komplement sama dengan Y lebih kecil daripada 0 atau Y lebih besar daripada 1. Y ada di R. Selanjutnya, kita akan tunjukkan komplement dari I adalah himpunan terbuka. Ambil sembarang Y di komplement I. Kasus pertama, untuk Y lebih kecil dari 0, kita pilih epsilon Y sama dengan nilai mutlak dari Y. Sehingga neighborhood epsilon Y sama dengan Y min nilai mutlak Y, Y plus nilai mutlak Y. Karena Y lebih kecil dari 0, maka diperoleh neighborhood epsilon Y sama dengan 2Y, 0, di mana Y lebih kecil daripada 0. Karena 2Y, 0 subset komplement I di mana Y lebih kecil dari 0, maka neighborhood subset komplement I. Kasus yang kedua, untuk Y lebih besar daripada 1, kita pilih epsilon Y sama dengan Y min 1. Sehingga neighborhood epsilon Y sama dengan Y min 1, Y plus Y min 1 sama dengan 1,2Y min 1. Karena Y lebih besar dari 1, maka 2Y lebih besar daripada 2 dan 2Y min 1 lebih besar daripada 1. Akibatnya, neighborhood subset dari komplement I dapat disimpulkan subset I merupakan himpunan terbuka, sehingga terbukti bahwa I himpunan tertutup. Selanjutnya adalah definisi tutupan himpunan. Nah, sebelum kita masuk ke definisi tutupan, kita harus mengetahui apa itu titik akumulasi. Titik akumulasi adalah titik di mana setiap persekitarannya memuat setidaknya satu titik dari himpunan itu yang bukan dirinya. Jadi, misalkan saya buat himpunan nah, misalkan ini jeruknya ini misalkan saya buat M. Nah, saya buat neighborhood X. Nah, persekitarannya memuat setidaknya satu titik dari himpunan itu yang bukan dirinya. Jadi misalkan saya buat titik lagi, ini Y, ini bukan X, tapi dia termasuk dalam M.
Nah, sekarang kita masuk ke tutupan. Tutupan adalah himpunan awal semua ditambah semua titik akumulasinya. Jadi, tutupan adalah semuanya. Jadi ini jeruk dengan kulitnya semuanya. Ini dinamakan tutupan. Nah, selanjutnya contoh tutupan himpunan. Himpunan E yaitu himpunan berupa tutup 0,1 akan ditentukan E tutupnya atau tutupan E-nya. Nah, apakah X sama dengan 0, anggota E tutup? Nah, untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0, akan ada Y yang merupakan anggota E, yaitu himpunan buka tutup 0,1. Sedemikian sehingga nilai mutlak X min Y kurang dari nilai epsilonnya. Perhatikan bahwa Yn sama dengan 1 per N menuju ke 0. Untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0, akan ada N0 anggota X besar. Sedemikian sehingga nilai mutlak Y0 min 0 akan kurang dari nilai epsilon. Nilainya untuk setiap N lebih besar dari sama dengan N, 0, atau untuk semua epsilon lebih besar dari 0, nilai mutlak Y0 min 0 kurang dari nilai epsilon. Maka setelah itu kita pilih 0 sama dengan 1 per N0 yang merupakan anggota himpunan buka tutup 0,1. Nah, karena 1 per X menuju 0 itu, maka untuk setiap epsilon yang lebih besar dari 0 dan nilai mutlak Y0 min 0 yang kurang dari epsilon, sehingga X sama dengan 0, anggota E tutup. Jadi E tutupnya itu ya himpunan tutup 0,1. Nah, selanjutnya yaitu ruang metrik lengkap dan tidak lengkap. Nah, ruang metrik yang lengkap kita definisikan. Misal X, D ruang metrik, X, D lengkap jika setiap barisan Cauchy Xn dx konvergen di X. Nah, kita ulas kembali apa sih barisan Cauchy itu? Barisan Cauchy merupakan barisan di ruang metrik X, D jika kita gunakan kriteria epsilon. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat suatu K elemen bilangan asli, sehingga untuk setiap N, M lebih dari sama dengan K berlaku Dxn, Xm kurang dari epsilon. Dengan kata lain dapat dituliskan Dxn, Xm konvergen ke 0 untuk nilai N, M menuju tak hingga. Atau dapat kita tulis limit N, M menuju tak hingga Dxn, Xm dia sama dengan 0. Selanjutnya kita juga ulas apa sih barisan konvergen. Dx dikatakan konvergen di X jika terdapat A elemen X, sehingga untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K elemen bilangan asli, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari itu berlaku Dxn, A itu kurang dari epsilon, atau dengan kata lain Dxn, A itu menuju 0 untuk nilai N yang menuju tak hingga. Limit dari N menuju tak hingga dari Dxn, A sama dengan 0. Di sini kata kuncinya yaitu barisan Cauchy dan konvergen dalam memahami ruang metrik lengkap. Nah, selanjutnya adalah contoh ruang metrik lengkap. Misal saya punya X-nya katakanlah R, kemudian saya punya Dx, Y, yaitu nilai mutlak X, Y, metrik Euclid. Jelas bahwa X, D ruang metrik lengkap. Nah, misalkan kita ambil sembarang barisan Cauchy Xn di R,
pasti terdapat X elemen R, sehingga Xn itu konvergen ke X untuk nilai N yang menuju tak hingga. Nah, argumen ini kita bisa didukung dengan apa? Soalnya kita tahu bahwa R di sini adalah suatu himpunan tertutup. Jadi, kalau misalkan dalam suatu himpunan tertutup, setiap barisannya dia pasti konvergen. Kalau dia konvergen, pasti konvergennya ada di himpunan tersebut. Selanjutnya, contoh ruang matriks angka. Contohnya adalah misal saya punya X-nya itu himpunan terbuka 0,1. Jadi kita gunakan metrik yang sama, X, Y nilai mutlak X min Y. X, D bukan ruang metrik lengkap, sebab dapat barisan Xn di X. Bisa ambil sembarang, namun yang memenuhi argumen kita adalah Xn sama dengan 1/2n, di mana n adalah elemen bilangan asli. Kita tahu di sini bahwa Xn adalah bilangan Cauchy. Hal tersebut bisa kita dapatkan dengan cara mencari nilai limit dari n, m menuju tak hingga. Itu kan berarti limit nilai mutlak dari 1/n min 1/m. Di sini kan sudah pasti sama dengan 0. Nah, ini terbukti bahwa Xn barisan Cauchy. Tetapi, hal tersebut menunjukkan juga Xn tidak konvergen di X tadi. Karena apa? Karena kita tahu nilai Xn ini sama dengan 1/2n ini konvergen ke 0 untuk nilai n menuju tak hingga. Sedangkan kita tahu bahwa 0 bukan anggota dari X, di mana X-nya tadi himpunan terbuka dari 0,1. Jadi, untuk misal membuktikan suatu ruang metrik itu tidak lengkap, berarti cukup mencari barisan Xn, kemudian barisannya Cauchy, tetapi konvergennya tidak di barisan tersebut. Contohnya seperti ini tadi. Xn sama dengan 1/2n, dia konvergen ke 0, tetapi 0 bukan anggota dari X-nya itu tadi. Perlu digarisbawahi. Beda di ruang metrik. Kalau misalkan kita bicara di ruang metrik real, setiap barisan Cauchy pasti konvergen. Tetapi, jika berbicara ruang metrik secara umum, itu tidak berlaku. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di penjelasan selanjutnya. Dadah.